saja itu. Bukan Siti ya? Bukan Siti. Ya, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi minta bantuan dan terima kasih pada teman-teman yang sudah rawuh. Ini nanti ada acaranya Pak Eko jam 8.30 sehingga acaranya agak di depan. Pembukaan dulu nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah wa masjidah wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Langsung saja kepada Bapak Ibu teman-teman semua, kita masuk ke episode kedua yaitu sebab dan dampak korupsi. Setelah kemarin kita bahas korupsi, pertama-tama saya ingin menyampaikan sekilas saja bahwa dalam kaidah yang paling masyhur bahwasanya apa yang dilakukan seseorang itu tergantung sekali dengan apa yang diniatkan. Contohnya adalah misal seseorang menggerak-gerakkan sepatunya ketika dia mau bekerja supaya di dalam sepatu itu tidak ada hewan atau apa, dia akan mendapatkan rasa aman. Tapi kalau dia diniati bahwasanya itu mengikuti sunnah Nabi, maka dia akan mendapatkan pahala sunnah. Orang kalau bekerja tidak diniati untuk maisha, mencari nafkah atau berangkat saja yang penting, maka dia tidak akan mendapatkan keutamaan sebagaimana yang dia biasa. Artinya niat itu sangat penting untuk membedakan. Karena sama-sama bersedekah, tapi yang satu adalah ngasih orang karena kasihan, yang satu karena mengikuti perintah Allah, memiliki derajat pahala yang berbeda. Maka dari itu ajakannya, mari kita semua punya niat hari ini untuk mencegah dan terlibat aktif memberantas korupsi dalam kapasitas masing-masing. Kalau kita dalam kapasitas pengawasan, waktu pengawasan, sehingga kalau niatnya sudah bagus begini pasti dicatat kan. Niat itu nggak selalu harus dilakukan, yang penting dicatat. Jadi aspek sebab-sebab korupsi itu menurut ACLC KPK ada 3 Bapak Ibu. Pertama adalah adanya sifat tamak, lemahnya moral, dan gaya hidup konsumtif. Saya ulas sekilas yang tamak dulu. Jadi pada dasarnya tamak itu kalau menurut KBBI dia rakus hati. Rakus hati itu artinya hatinya mau mendapatkan yang lebih dari yang sewajarnya seharusnya dia peroleh. Yang memicu apa? Katanya KPK itu hedonisme. Suatu hal di mana menganggap kemewahan dunia adalah segala-galanya. Jadi wongnya gak wajar. Hedonisme itu orang-orang yang gak wajar. Wajar kalau dia kaya, kalau nggak kaya itu bahaya. Yang kedua, tamak ini muncul karena dia menjadi suatu benih di dalam hati. Kalau saya Nuwatoilah itu daunnya, tamak itu adalah tomak itu ya. Tomak itu adalah benih. Jadi iri, dengki, hasud, ingkar dan sebagainya itu adalah cabang-cabang buah ranting pohon yang tumbuh dari benih yang namanya tomak. Tomak ini muncul karena banyaknya barang-barang subhat atau perilaku-perilaku buruk yang dilakukan. Karena semakin jahat orang itu, tomaknya sebenarnya semakin tumbuhnya semakin kuat, akhirnya semakin jahat sama orang dan sebagainya. Sama sampai terakhir pada dasarnya tamak itu ragu karena takdir dan sebagainya. Yang menarik di sini mungkin hanya satu ya, yang hadis riwayat Muslim yang terakhir, di mana Rasulullah berkata bahwasanya
rezeki itu pada dasarnya adalah apa yang telah ia makan lalu habis, yang dikenakan lalu usah, dan apa yang diberikan lalu disimpan untuk akhiratnya. Setelah itu akan pergi dan ditinggalkannya. Bahkan kalau ngomongkan rezeki, sesimpelnya adalah apa yang masuk ke dalam tenggorokan. Yang disuntik berarti masuknya lewat infus. Intinya adalah apa yang konsumsi badan itu pada dasarnya rezeki, yang lain itu titipan, artinya ditinggal. Bahkan saya Ahmad Al-Ghazali itu dawuhnya begini, kalau mau halalan 100%, satu saja caranya adalah berdirilah di tanah negara dan minumlah air hujan tanpa wadah. Karena kalau pakai tanahnya mbahmu bisa jadi mbahmu dulu ngapusi dulure. Kalau pakai wadah bisa jadi alat uang belinya itu juga bisa jadi kurang benar. Langsung saja minum air hujan, tapi harus di atas tanah negara. Kalau di atas tanah negara kan bebas dipakai rakyat. Itu bahasa dia membahasakan bahwa susahnya mengkonsumsi sesuatu yang halal, yang toyib, yang supaya di dalam hati itu nggak banyak tamaknya. Jadi kalau di sini kata KPK itu kalau jenengan nggak serakah, itu jenengan nggak akan punya potensi untuk melakukan korupsi. Intinya itu. Lanjut. Yang dua konsumtif nih. Ada jurnal, ada TLT. Pada dasarnya konsumtif itu dia cenderung melakukan pembelian berlebih. Buka Shopee terus klakik itu juga konsumtif. Tapi yang masalah dari konsumtif adalah apabila yang melakukan itu apabila orang yang konsumtifnya parah, pendapatannya nggak imbang. Jelas nih, mereka ngerepoti pinjol, yang ngerepoti negara, yang ngerepoti konco. Itu masalah. Jadi konsumtif itu misal siapapun di kita mau konsumtif nggak apa-apa asal pakai uangnya sendiri. Yang dikhawatirkan adalah kalau nggak bisa kontrol. Kalau nggak bisa kontrol nanti cari uang lain, menghalalkan cara. Kalau nggak PNS ya ngapusi orang, kalau PNS ngapusi negara. Itu yang dikhawatirkan dari ini. Kalau Imam Badilina karya panas, saya yakin sesungguhnya Mubadir berlebihan itu temannya. Kemudian yang terakhir lemahnya moral. Moral ini seperti ini ya, Bapak Ibu bisa baca. Pada dasarnya lemahnya moral itu ya karena apa yang dia cita-citakan di dalam diri itu sejak awal kan. Moral itu tentang nilai yang dia anut. Jujur, saya bertanggung jawab, saya kerja tepat waktu, saya bekerja sesuai arahan dan sebagainya. Itu tentang bagaimana dengan menilai diri sendiri. Kalau dengan pulau bekerjanya asal-asalan, berarti nilai diri pulau dengan asal-asalan. Orang yang seperti itu yang nggak punya jiwa berbuat baik dan sebagainya ya resiko dekat dengan korupsi. Lanjut Mas. Nah ini sebab korupsi ini aspek eksternal ya, dari buku ACLC KPK. Yang pertama aspeknya sikap masyarakat. Jadi karena masyarakat itu kurang paham bahwasanya korupsi itu sebenarnya merugikan mereka sendiri, sehingga mereka melakukan pembiaran karena merasa ya sudah memang seperti itu, toh saya nggak dirugikan secara langsung. Pemikiran yang seperti itu yang dapat menyebabkan korupsi tumbuh subur. Yang selanjutnya aspek ekonomi. Tadi kita bahas di kaitannya hidup konsumtif. Bahwasanya pendapatan seseorang itu tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jadi miskin itu bahaya. Bahwa kalau misal dalam kita yang ini pandangan Islam ada yang bilang lebih baik miskin itu salah. Yang baik itu cukup. Karena kalau miskin itu dekat dengan kekufuran, bahkan dekat dengan kekafiran.
Kalau ada yang bilang menjadi muslim adalah lebih baik hidup sederhana, itu dipertanyakan konsepnya dia mau kayak apa. Rasulullah itu hidup sederhana karena pilihannya Rasulullah hidup sederhana. Tapi kalau sahabat dengan lihat kayaknya nggak karu-karuan. Sulaiman itu bahkan nabi yang kayaknya nggak karu-karuan. Saking kayaknya dia kan gabut, pindah-pindah kerajaannya orang, sah putri ini. Artinya nggak ada sebenarnya di Islam itu arah untuk melarat. Melarat itu bukan untuk melarat tidak punya uang, karena bergantung kepada orang lain itu dosa. Merepotkan orang lain itu dosa. Ya, karena nafkah, mencari nafkah, terutama yang laki-laki itu wajibnya nggak karu-karuan. Sedekah paling baik itu siapa kepada siapa? Suami pada istri. Sehingga nafkah itu tinggi sekali derajatnya. Makanya berangkat nggak niat nafkahi bojone, eman niatnya kerjanya. Kenapa nanti pahalanya nggak optimal? Saya nggak dirujuk. Nah, nafkahi saya niatnya. Kemudian dari aspek hukum, regulasinya banyak celah dan penegak hukumnya tidak dapat diandalkan. Dari aspek politis sama ya, karena untuk kepentingan pemilu dan sebagainya segala hal dilakukan, bahkan bila itu korupsi tetap ditabrak demi melancarkan syahwat politik. Kemudian aspek organisasi, di sebuah organisasi budaya kerjanya jelek. Ya jelek itu ya mungkin panjenengan semua sudah bisa memikirkan. Ini pelajaran sejak SMA dulu. Dari kecil kita mungkin ikut organisasi kecil-kecilan, sampai hari ini kita bekerja. Bahkan budaya di organisasi bisa mempengaruhi perilaku seseorang. Kalau teori ini dengan pasti paham dan familiar terkait teori Don dan segitiga kecurangan, fraud triangle. Kalau Don itu korupsi disebabkan karena orang itu serakah, ada kesempatan, ada kebutuhan, dan adanya pengungkapan. Pengungkapan itu ketika diungkap korupsi masalah, ternyata sanksinya juga enggak memberatkan. Korupsinya 7M, dendanya hanya 1M, penjara 2 tahun, kan nggak apa-apa. Daripada kerja 2 tahun jadi PNS Pemda belum punya 7 miliar. Apa orang bisa jadi mikir karena hal semacam itu? Keserakahan tadi ya, tamak tadi, kesempatan itu karena kalau jangan ingat di materi kemarin, karena adanya penyalahgunaan kewenangan dan karena ada kedudukannya melekat badannya, karena ada kebutuhan. Terus kalau teori fraud triangle, kecurangan itu muncul karena ada motivasi, dia pengen, kesempatannya ada, dan rasionalisasi ya. Rasionalisasi itu nggak apa-apa wong ya. Oh ya nggak apa-apa orang menteri ini juga. Oh ya nggak apa-apa mantan menteri juga. Oh ya nggak apa-apa. Oh ya nggak apa-apa. Merasa nggak apa-apa. Ya padahal kan mungkin bebas dari hukum manusia. Tapi kan nggak mungkin bebas dari hukum Tuhan. Lanjut. Kalau di sini korupsi itu bisa jadi terjadi karena lingkungan. Artinya kalau masyarakatnya cenderung berperilaku koruptif, orang menjadi bisa saja ikut-ikutan. Jadi pada dasarnya kalau budaya masyarakatnya koruptif, siapapun yang bayi lahir, besar, dewasa ya lama-kelamaan bisa jadi ikut. Kalau menurut Islam, faktor eksternal penyebab korupsi yang pertama itu masyarakat karena belum bersatu. Masyarakat belum bersatu karena dia sibuk dengan urusan masing-masing per kelompok, sehingga muncul kompetitif.
Padahal satu-satunya tujuan kita adalah Undang-Undang Dasar 1945 pembukaan alinea 4. Kalau semua elemen masyarakat nggak fokus tujuannya ke situ, apalagi sampai saling dalam tanda kutip berkompetisi yang ke arah negatif, ya nggak akan ada orang-orang yang berpikir gimana biar Indonesia maju. Yang penting dirinya, diri kelompoknya dan sebagainya. Makanya persatuan itu penting. Bahkan misal di kantor sini pun, apabila kita cenderung fokus pada, bukan cenderung, hanya fokus kepada misal urusan bidang masing-masing, nanti yang ngurusi Pak Inspektur siapa? Tujuannya Pak Inspektur. Artinya harus persatuan ukhuwah Islamiyah itu harus utama, lalu ukhuwah watoniyah, kemudian ukhuwah syariah. Jadi kalau urutannya kalau sudah Islamiyah bisa kompak, naik ke level di atasnya yaitu ukhuwah watoniyah, kebangsaannya jadi satu, kemudian ukhuwah syariah, bersatu sebagai umat manusia. Nanti kalau udah kayak bersatu, nanti kan kita semuanya akan saling mengingatkan dalam kebaikan dalam mencapai tujuan. Harapannya kayak yang kemarin, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin. Yang selanjutnya tata kelola pemerintahan yang buruk. Ini kita ya, karena pada dasarnya kalau pemerintahan itu nggak baik ya, korupsi itu bukan tentang pemerintahan saja sebenarnya. Masyarakat juga bisa jadi banyak berperilaku koruptif. Tapi kalau korupsi secara kata aturan Undang-Undang tahun 99 atau pasal 20 2001 memang penyelenggaraan negara. Tapi kalau perilaku koruptif kan ya siapa saja. Jadi kalau tata kelola pemerintah kita sebagai KRS bisa menciptakan itu yang baik, insya Allah ya korupsi akan dapat dicegah. Yang ketiga, kezaliman masyarakat, dan demikianlah kami jadikan sebagian orang zalim itu menjadi teman bagi sebagian yang lain sebabkan apa yang mereka usahakan. Ini sejalan dengan kaulnya Atsar banyak sahabat ya. Bahwasanya pemimpinmu adalah rupamu, hanya rupa kalian semua seperti pemimpin kalian. rupa tampilan. Jadi pemimpin suatu kaum itu persis logikanya kalau ada kaum itu jumlahnya 2000. Kalau dia di blender, diperes, dibentuk satu cetakan, dia akan persis seperti pemimpin. Baik secara watak, bahkan sampai salah satu ulama itu bilang bahkan jika fisiknya pun akan seperti itu. Setelah dikumpulkan, diperes jadikan satu jadi kayak gini. Jadi kalau ada pemerintah atau pemimpin zalim, pimpinan zalim, pertama lihat dulu rakyatnya baik enggak. Kalau rakyatnya baik, pemimpinnya zalim, itu namanya ujian. Kalau pemimpinnya zalim, rakyatnya zalim, itu namanya door prize. Sangat dibenak nih. Artinya jangan menyalahkan berlebih terhadap pemimpin-pemimpin bangsa. Bisa jadi itu lahir dari rahim. Ini bukan memaklumi ya, bukan memaklumi. Artinya kita berperan aktif, berperan pasif, bukan pasif dalam menciptakan pemimpin-pemimpin yang zalim. Dan yang terakhir adalah rusaknya pemimpin dan tokoh bangsa. Kalau pemimpin itu rusaknya karena rusaknya ulama, dan ulama itu kalau butuhnya sudah masalah. Ulama atau siapapun itu, kalau Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah, kitab yang lain, dia dahulunya sebenarnya manusia itu ada tiga. Pertama, dia yang melakukan kebaikan karena mengharap ridha dan berusaha baik atas segala sesuatu. Yang kedua adalah orang yang sesekali melakukan ketidakbaikan, tetapi di hatinya dia sadar bahwa itu tidak baik. Jadi ada orang level kedua itu yang memang
dia tahu bahwa yang dia lakukan tidak baik, dan hatinya itu berharap nanti kalau sudah tua, nanti kalau ada waktunya saya akan bertobat. Itu ada golongan orang kedua. Dan golongan orang ketiga adalah orang yang sama sekali nggak sadar bahwasanya yang dia lakukan itu buruk. Jadi yang pertama itu orang yang berbuat baik, yang kedua orang yang berbuat baik tapi tatkala dia berbuat buruk sering, dia di hati yo jadi kurang pantas tapi gak apa-apa. Itu adalah orang-orang yang bahasanya sama Imam Ghazali, orang-orang yang akan diserahkan kepada Allah. Serahkan pada Allah itu ya kalau Allah pas baik, bukan pas baik. Kalau Allah itu baik, ya dikasih taubat sebelum dibundut. Tapi kalau enggak ya semoga nanti dapat syafaatnya Rasulullah. Pokoknya la ilaha illallah mesti mlebu swarga kan. Senajan ning rokok 70 tahun gitu kan. Nanti kan Rasulullah cari orang-orang. Jadi pada dasarnya faktor internalnya adalah tentang diri, tentang remahnya moral, tentang tomak tadi yang kebanyakan makan subhat, yang haram dan sebagainya. Kalau faktor eksternalnya adalah sebagaimana tadi lanjut. Dampak korupsinya banyak, ada di bidang kesehatan, pendidikan, politik, sosial, sebagaimana yang dapat Bapak Ibu baca. Toh intinya dampak korupsi itu nggak ada yang baik. Di bidang ekonomi, hukum, pertahanan, budaya juga ada. Yang pertahanan yang repot ya, karena kan isunya perang. Kalau banyak korupsi banget itu, lihat perangnya Iran Israel kayak gitu teknologinya, kan kita nggak lucu pakai bambu runcing. Apalagi bambu yang nggak runcing kan gitu, lebih bahaya lagi. Nah, bagi individu ya, ini karena ada MCP KPK di sini. Jadi dalam kitabnya Sunan Taufik bahwasanya sebenarnya ini sholat ya. Syarat diterimanya sholat adalah salah satunya adalah makanan, pakaian, dan tempat yang digunakan untuk sholat harus berasal dari rezeki yang halal. Contoh, misal saya bawa uang 10.000 dalam bentuk koin. Ketika saya sholat, uang 10.000 itu dalam bentuk koin, ada satu koin, satu keping 500 atau 1000-an, ternyata itu barang haram atau subhat. Ketika saya gunakan sholat, kepingan uang itu nggak saya buang dulu, itu sholatnya tidak diterima. Itu makanya kalau bisa sholat itu cenderung dompet dan sebagainya dilepas saja. Kenapa? Karena menjaga ini jangan-jangan ada yang tidak kita ketahui itu subhat. Jadi saat diterimanya sholat ini selain melakukan sholat fikih ya, ini perspektif konsep ya. Pada dasarnya Allahu a'lam. Allah menerima sesuka-suka dia. Tapi kalau tips dari saya Abdullah itu, satu, niatnya dari itu menghadirkan hati bersih, dohiran, batinan. Sama yang terakhir tidak ujub, tidak riya waktu sholat. Itu baru bisa diterima sholat. Ya kalau bajunya ternyata baju hasil pemerasan ya, masalah. Makanya paling enak itu sholat pakai sarung pemberian teman yang pulang umroh. Jelas itu halal atau ibadah. Jelas. Kayak tuh dewi kadang-kadang duitnya campur aku si kocok disuruh teh. Selanjutnya yang terakhir ya, Allah Ta'ala itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Bapak Ibu kan semuanya sudah tahu bedanya halal dan thayyib itu apa? Halal itu jenengan budal kerja, pinjer, wangsul, itu halal. Tapi thayyib itu jenengan budal kerja, pinjer, terus kerja, baru pinjer mulai, itu thayyib. Maksudnya yang tengah-tengah mulai bisa jenengan rezekinya halal, tapi jenengan rezekinya bukan thayyib. Makan jeroan itu halal, tapi nggak thayyib. Yang thayyib itu makan
sayur. Loh iya, karena memang tergantung pada kemanfaatan dalam tubuh kalau makanan. Kalau pekerjaan itu misal jenengan feeder lalu nggak ada lalu feeder lagi, itu kalau bagi saya tetap halal rezeki. Gajinya tetap halal. TPP tidak masalahkan, tidak suka. Tapi lah gaji jelas halal. Tapi nggak tahu ya yakin. Kalau feeder namanya terus pulang balik-balik feeder lagi, jelas itu betul. Kalau ngomong haram nggak pas, bahaya. Tapi setidaknya itu halal. Tapi apakah itu toyib? Belum tentu. Kalau baru setelah toyib nanti bisa efeknya apa? Berkah. Berkah itu apa? Ziyadatul manfaat. Ciri-ciri berkah itu kalau sesuatu yang dengan gunakan, berikan, terima, memberikan manfaat dan ketenangan hati, itu ciri-ciri berkah. Benar-benar tenang. Karena salah satu ciri-ciri dosa itu was-was. Ciri-ciri dosa itu was-was. Kalau melakukan sesuatu kayak was-was, jangan-jangan itu dosa. Intinya untuk diri sendiri dihati-hati gitu aja, dihati-hati. Lebih baik, lebih hati-hati. Oke. Terima kasih. Sambil scan, silakan mungkin yang bisa bertanya ya, 2 orang, hadiahnya silver good. Mau beli minyak yang nggak enak. Nggih, monggo betul. Sama bisa. Nggih, 3. Masa? Iya. Ada bisa. Hah? Aksesnya juga tidak bisa. Bisa kok, benar nih. Enggak ada betul-betul. Sing tamak saja. Yang mana, Bu? Terus. Sifat tamak memiliki ayat yaitu Gini. Gini, ini tafsir, Bu. Dari tafsir Syekh Abu Bakar Al-Warraq itu pernah berkata gitu dalam satu penjelasan bahwasanya kalau sifat tamak dia itu lahir dari keraguan terhadap takdir. Jadi orang yang tamak itu cenderung karena ragu terhadap takdir. Misal saya dapat TPP sekian juta, saya ragu apakah ini bisa mencukupi diri saya. Loh, padahal lain saja dia bukan dia yang mau toh. Kan seseorang ada karena Allah yang mau, bukan dia sendiri. Ketika Allah yang mau, maka Allah yang menjamin bahwa rezeki, mati, jodoh, dan satu lagi adalah beruntung dan celaka. 4 hal sebenarnya. Beruntung dan celakanya seseorang itu sudah tertulis sejak lauh mahfuz. Dan Allah nggak mungkin nih nyiksa hamba buat main-main, nggak mungkin. Tak ciptakan tapi tak marah no. Kan buatan mungkin. Itu dia ragu gitu loh, Bu. Jangan-jangan kalau aku cuma dapat segini tok cukup tak? Kalau aku nggak nyolong nggak apa-apa tak? Kalau aku nggak korupsi kok nggak ada tuku mobil roda 5, roda 4 tok gitu. Masih sama kayak temennya, nggak seru. Terus pekerjaannya itu mengumpulkan kehinaan. Kenapa mengumpulkan? Ini selaras sama jauhnya saya penuh akailah. Toma itu benih sebenarnya, benih yang di dalam hati setiap orang ada, siapapun ada. Tugasnya adalah benih itu supaya nggak tumbuh subur gitu aja. Yang ada itu nabi, soalnya dibedah kan mereka. Ya tadi ceritanya Rasulullah dibawa lalu dibelah dadanya untuk diambil tomaknya. Jadi dia itu kerjaannya ya nggak jauh-jauh sifat zalim, Bu, ya. Tomak ini cenderung apa-apa itu nggak patut, akhlak tercela. Dan yang terakhir tujuannya menghalangi turunnya rahmat Allah. Jadi dalam hati itu kalau guru saya ceritanya itu ada 70.000 hijab. Setiap orang melakukan kebaikan maka hijabnya akan berkurang. Setiap berbuat keburukan hijabnya akan bertambah. Hijab itu kalau semakin
kecil, semakin sedikit, maka hatinya akan dapat apa? Menyuarakan suara-suara kebenaran. Kalau banyak hijabnya, hatinya ini pengen lakoni bener, gak denger. Kenapa? Karena terhalang hijab kan? Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi kan yang kembali kepada Allah dalam kondisi ridho dan ridho itu kan jiwa-jiwa yang tenang. Ini Bu. Tapi itu memang bahasanya itu memiliki ayat gitu ya? Iya, memang memiliki ayat. Karena kalau nasab di Arab itu dengan konsep Arab Bu, semuanya itu tergantung ayahnya Bu. Kayak ibu itu anaknya siapa itu meskipun lahir dari rahim ibu, tapi anaknya siapa itu anak ayah. Apa Mbak? Yesus. Enggak, ini Agusnya pengedit bukan pengisi. Iya, nanti atas lagi. Oh, keliru nih. Ayo, masih. Sorry. Sopor dia. Ini begitu. Belum tak share tadi sebenarnya. Bu izin, sama cukup Bu. Iya. Ya memang bahasanya abuna memiliki ayah. Monggo yang selanjutnya aku mau belum setengah 9. Iya, memang ayahnya itu. Jadi dia anak itu. Bu, nggak hanya tanya ya teman-teman. Boleh ngobrol juga boleh, sekedar ngomong boleh. Intinya sebab korupsi itu dari aspek internal adalah lemahnya moral, sifat tamak dan konsumtif yang tidak terkendali. Dari eksternal sebabnya ya dari masyarakatnya, dari pemerintahnya, dari regulasi. Dampaknya juga seperti tadi, secara makro mempengaruhi negara, bagi individu. Wallahu a'lam. Dulu ini sebenarnya meskipun bahasanya kasar ya, tidak diterimanya sholat, tapi dia itu sebenarnya orang baik. Sampai baiknya itu dia berkata begini, apa yang dimaksud dengan wajib? Wajib itu beliau berkata adalah apa sesuatu yang kalau dilakukan mendapatkan pahala dan sesuatu yang bila tidak dilakukan diancam dosa. Jadi tidak disebut berdosa, diancam dosa. Karena kalau orang berbuat jahat itu roh malaikat atid ya, dia bertanya kepada Raqib, wahai Raqib, apakah ini perlu dicatat? Gitu. Tunggu dulu sampai setengah hari, barangkali dia bertobat. Akhirnya ditunggu setengah hari, Atid bertanya lagi pada Raqib, wahai Raqib, apakah boleh aku mencatatnya? Karena setelah setengah hari ternyata dia tidak bertobat. Baru Raqib memberikan ACC, malaikat baik. Ya sudah, silakan dicatat. Jadi berbuat jahat itu boleh, bukan boleh. Berbuat jahat itu kalau segera sadar segera tobat. Waktunya setengah hari. Nah ya kalau habis marah-marah sama orang jam 8, kira-kira jam 11 segera istighfar. Nanti nggak jadi dicatat. Monggo yang ini bertanya. Tapi kan ada masalah ya. Oke, tahu. Tapi kan ada sebab-sebab tidak diterimanya sholat. Iya. Akhirnya tadi. Nah, kita itu kan sebagai auditor, terkadang kita menerima sesuatu dari objek, karena pakaian misalnya. Nah, apakah itu juga tergolong yang dikatakan tadi? Apakah bisa mulai tidak diterimanya sholat? Pertama, sesuai kemarin dibahas sama teman-teman yang di episode 1, kalau menerima yang pertama lihat dulu apakah itu memenuhi kriteria bukti peraturan 2 tahun 2019 KPK, ada yang perlu dilaporkan dan tidak, ada yang dianggap swab dan tidak. Kalau nilainya misal dari rekan yang nggak sesama yaitu kurang lebih 200.000, kalau di atas 200.000 kita lapor, kalau di bawah 200.000 kita nggak perlu lapor. Pada dasarnya gratifikasi itu tolak kan? Pada dasarnya tolak. Tapi dalam 1-2 kondisi tidak bisa menerima, tidak bisa menolak, akhirnya menerima, pilihannya lanjut, lapor nggak lapor nih. Oh ternyata tidak perlu lapor, ya sudah diterima. Gak apa-apa, tetapi hati-hati dan anggap saja itu barang subhan, gak usah dipakai sholat.
Subhat itu sesuatu yang meragukan. Karena ragu ada dua. Satu, ulama belum menentukan hukum atas sesuatu itu. Yang kedua, kitanya yang belum cukup berilmu. Kita belum cukup tahu itu barang bisa menjadi subhat. Atau ulama memang belum memutuskan nih hukum sondor kemasan, kan belum. Yang kecil itu gimana? Hormatnya nggak banget. Itu misal ulama belum. Itu subhat. Subhat itu di antara tengah-tengah. Ada lagi enggak? Namun Bu, intinya kalau saran secara negara seperti itu Bu ya. Ada peraturan, lapor, tolak dan sebagainya. Tapi kalau dari sudut pandang Muslim, mending dilepas. Waktu sholat, waktu kondangan kalau bagus pakai saja. Ini hanya resiko. Makanya yang paling enak itu mungkin hasil teman umroh. Yakin bro itu halal toyib gitu, barokah. Kak Tuku bisa berdiri ya. Rimun, ada yang lain lagi? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa sih. Sudah mengisi ya teman-teman. Ya kurang lebih saya mohon maaf. Nanti pertemuan selanjutnya hari Senin jam 8 atau setelah apel. Sabtu 9 hari Senin itu ada 9 nilai anti korupsi. Bagaimana berintegritas? Bisa saya link tadi sir? Kalau nggak ada ya sudah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Soalnya harus ini ada kayak kepuasan peserta yang dinilai itu. Kalau nggak begitu puas, masih pakai itu tadi. Belum cek ya. Aku mau disalah kita. Saya kan sebenarnya kalau nggak ini nggak apa-apa. Maksudnya? Kan kalau nggak lulus juga nggak apa-apa. Jadi apa? Kalau dia sekarang kembali Pak.